Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Floren Wida Ivana, NPM 19754032. Di sini saya akan mempresentasikan laporan survei petani padi di Desa Sukabanjar, Tanggamus, Lampung. Yang pertama ada pendahuluan, bisa dibaca di sini. Pembangunan pertanian, khususnya tanaman pangan, bertujuan untuk meningkatkan produksi dan memperluas penganekaragaman hasil pertanian. Hal ini berguna untuk memenuhi kebutuhan pangan serta meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan petani. Di sini padi merupakan bahan makanan pokok sebagian besar rakyat Indonesia karena sekitar 95% penduduk Indonesia mengkonsumsi beras. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama tujuannya menganalisis ciri-ciri pertanian di Desa Sukabanjar. Yang kedua menganalisis sistem pertanian. Yang ketiga menganalisis peranan sumber daya alam dalam pengembangan pertanian. Yang keempat menganalisis sumber daya manusia dalam pengembangan pertanian. Yang kelima menganalisis peran kelembagaan dalam pengembangan pertanian. Yang keenam menganalisis peranan modal dalam pengembangan pertanian. Yang terakhir menganalisis peranan inovasi dalam pengembangan pertanian di Desa Sukabanjar, Tanggamus, Lampung. Selanjutnya ada ciri-ciri pertanian di Desa Sukabanjar. Di Desa Sukabanjar ini mayoritas penduduknya bermata pencarian sawah tada hujan. Pertanian sawah tada hujan adalah salah satu ciri pertanian yang ada di Indonesia yang sumber utama pengairannya yaitu air hujan. Selain dari air hujan, kegiatan pertanian di Desa Sukabanjar tidak ada sumber pengairan lain. Sebagai petani, penduduk Desa Sukabanjar rata-rata bertani padi dengan menggunakan hujan sebagai sumber pengairan dalam bertani padi. Sehingga pertanian di Desa Sukabanjar merupakan pertanian padi di Desa Sukabanjar hanya menggunakan air hujan, sehingga pada saat musim kemarau hasil taninya berkurang karena kekurangan air. Selanjutnya ada sistem pertanian di Desa Sukabanjar. Pertanian di Desa Sukabanjar ini merupakan pertanian berlahan sawah. Pertanian di Desa Sukabanjar termasuk ke dalam sistem pertanian sawah karena lahan yang digunakan merupakan lahan sawah. Pertanian lahan sawah identik dengan sistem pengairan. Sistem pengairan sangat erat kaitannya dalam membudidayakan padi di lahan sawah, di mana lahan sawah memerlukan pengolahan lahan yang baik, drainase yang baik, dan air yang cukup untuk perkembangan tanaman budidaya. Desa Sukabanjar menerapkan sistem pertanian sawah irigasi tada hujan. Di sini ada identitas respondennya, bisa dibaca di sini. Ada Bapak Herman, ada Bapak Tohiri, ada Bapak Yanto, ada Bapak Iping, dan Bapak Dinong. Selanjutnya di sini ada tabel kepemilikan lahan. Di sini bisa dibaca nama pemiliknya, luas lahannya, statusnya, dan sumbernya. Dan di sini jumlah dari luas lahan seluruhnya ada 1,63 dengan rata-rata 0,326. Selanjutnya ada tabel tenaga kerja. Bisa dilihat juga di sini ada HOK, total biaya, dan total seluruh biaya. Di mana HOK di sini jumlah semua HOK pria ada 2,5 dan wanitanya 108,8. Dengan total biaya prianya 2.275.000 dan wanita 3.174.287. Dengan total seluruh biayanya 5,989.350 dan rata-ratanya ada di sini. Bisa dibaca di sini. Selanjutnya ada tabel biaya tetap. Di sini ada total biaya dan penyusutan. Di sini jumlah dari semua total biaya ada 50.721,915 dengan penyusutan 367,915 dengan rata-rata total biaya 10.142,583 dan penyusutannya 73,583. Di sini juga ada tabel biaya tetap. Ada total biaya dengan jumlah seluruhnya 10.386.287 dan rata-ratanya 2.077,257,4.
Di sini ada analisis usaha tani, ada luas lahannya, satuan hasil produksi, satuan harga jual, dan total pendapatan. Di sini ada jumlah luas lahannya ada 163, satuan hasil produksinya 8.200, satuan harga jualnya 50.000, dan total pendapatannya 82 juta. Dengan rata-rata luas lahan 0,326, satuan hasil produksinya 1,640, harga jualnya 10.000, dan total pendapatan seluruhnya 16.400. Selanjutnya ada tabel rincian biaya tetap. Di sini ada satuannya, jumlah, umur ekonomis, harga jumlah, dan penyusutannya. Uraiannya seperti ada cangkul, spire arit, dan lain-lain. Ada pajak. Di sini total biaya tetap dari tabel rincian biaya tetap. Jumlahnya ada 320.000 dan penyusutannya 73.583. Selanjutnya ada tabel rincian biaya variabel untuk kebutuhan benih. Ada kebutuhan benih, satuan harga, ada satuan, ada harga satuan, dan ada total harga. Bapak Herman punya kebutuhan benih 5 kg dengan satuan harga 48.000 dan total harga 240. Dimana di sini dijumlah dari semua kebutuhan benih, totalnya ada 40, harga satuannya 144.000 dan total harganya 1.073.000. Dengan rata-rata kebutuhan benih 8, harga satuan 28.800 dan total harga 214.600. Selanjutnya ada tabel biaya variabel kebutuhan pupuk. Bisa dibaca di sini. Ada harga satuannya, ada total harga, dan total variabel dan total biaya variabel. Bapak Herman, urea, TSP, PONK, dan lain-lain dengan total biaya variabelnya 2.631.000 dan rata-ratanya 526.200. Di sini ada analisis biaya usaha tani dari Bapak Herman. Bisa dilihat di sini, di mana P kali Q sama dengan TFC plus TVC 7 juta min 4103,583 tambah 1649143 sama dengan 7 juta dikurang 5752,726 dan hasilnya 1247,274. Dan TC sama dengan TFC plus TVC sama dengan 4103,583 ditambah 1,649,143 dan hasilnya 5752726. Jadi keuntungan yang diperoleh Bapak Herman sebesar 1.247.274 dengan pendapatan sebesar 7 juta dan total biaya sebesar 5.752. Keuntungan per meter yang diterima oleh Bapak Herman adalah 623.637. Di sini juga bisa dibaca analisis biaya usaha Bapak Tohirli, jumlah TC-nya, hasil TC. Jadi keuntungan yang diperoleh Bapak Tohirli sebesar 1,171560 dengan pendapatan sebesar 20 juta dan total biaya sebesar 3.824. Keuntungan per meter yang diterima oleh Bapak Tohirli adalah 976,8. Di sini juga ada Bapak Yanto. Bisa dilihat di sini keuntungan yang diperoleh Bapak Yanto sebesar 1.282.988 dengan pendapatan sebesar 20 juta dan total biaya sebesar 18.717. Keuntungan per meter yang diterima Bapak Yanto adalah 4.581,78. Selanjutnya ada keuntungan Bapak Iping. Keuntungan yang diperoleh Bapak Iping sebesar 317.988 dengan pendapatan sebesar 10 juta dan total biaya
9.682 dan keuntungan per meter yang diterima Bapak Iping adalah 88,33. Selanjutnya ada yang terakhir ada Bapak Dinong, dan keuntungan yang diperoleh Bapak Dinong sebesar 16.880.988 dengan pendapatan sebesar 40 juta dan total biaya sebesar Rp 16.880,988. Keuntungan per meter yang diterima oleh Bapak Dinong adalah 2.519,55. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan atau kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.